Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Fitri Al-Musyarofa dengan NIM 2411015 dari kelas E 2024. Di sini saya akan menampilkan sebuah data yang sudah ditambahkan melalui sebuah seeder dan factory, dan data tersebut akan ditampilkan ke dalam sebuah tabel. Yang pertama kita buka dulu file web PHP. Di sini kita akan menambahkan sebuah root terlebih dahulu. Kita ketik root research pegawai dan akan diarahkan ke dalam sebuah pegawai controller. Lalu kita buka pegawai controller. Kita tambahkan sebuah fungsi public function index. Selanjutnya kita buat view. Di view pegawai bernama index. PHP artisan make view pegawai index. Nah, setelah ini sudah dibuatkan, kita buka index blade PHP. Kan login index blade. Nah, kita sambungkan terlebih dahulu ke dalam layout yang sudah dibuat. Extends layout app, lalu simpan di sebuah konten section content and section. Kita buat sebuah kontainer di sini. Div class container buat card lalu buat card header div class card header, div class card header. Kita buat supaya di tengah justify content with alien items center. Kita buat heading 4. Class card
title MB. Lalu ketik saja data pegawai. Lalu buat kelas card body. Body card body. Lalu kita buat sebuah tabel. Kelasnya tabel ID-nya tabel. Table row. Kita buat berapa? 7. Kita buat 7. Untuk yang pertama itu pasti nomor, terus nama pegawai. Yang ketiga jenis kelamin. Keempat umur. 5 tempat, tanggal lahir, terus alamat, yang terakhir opsi. Lalu kita buka file index. PHP. Nah, buka file index. Lalu kita buka file pegawai controller. Kita di sini ketikkan return view mengarah ke pegawai dengan modelnya index. Lalu kita akan isi tabel dengan sebuah data yang sudah ada di database. Kita ketik pegawai
di sini menambahkan compact gitu. Compact itu digunakan untuk mengirim sebuah variabel pegawai ini ke dalam views. Kita ketik compact pegawai salah. Kita harusnya mengetiknya di sini. Nih. Nah, ini sudah ada. Lalu kita buka file index.php. Kita tambahkan di sini lalu kita lakukan looping dengan for each. For each pegawai s x item ini and for each tambahkan tr. TD-nya kita samakan yaitu 7. Ya, di sini karena indeks itu dimulainya dari 0, jadi agar di dalam tampilan tabelnya nomor itu angka 1, maka kita cukup tambahkan plus 1. Cukup tulis plus 1. Indeks indeks lalu plus 1 kita cek apakah ada. Nah, ini sudah ada, jadi dimulainya dari angka 1. Lalu yang kedua itu nama pegawai. Nama pegawai. Sudah ada, kita lihat. Oh iya, namanya sudah muncul. Yang ketiga jenis kelamin, sama, kita ketik item. Jenis kelamin. Yang keempat itu umur ya.
umur. Kelima itu tempat tanggal lahir. Tempat lahir. Kita akan menggunakan sebuah karbon. Karbon ini untuk menjanjikan sebuah tanggal lahir yang asalnya kan pakai angka, kita ubah menjadi menggunakan huruf. Dan dalam bahasa Indonesia, kita ketik karbon parts item tanggal lahir. Translate format day kita lihat dulu berhasil atau tidak. Oh, salah ternyata. Oh iya, tempat lahirnya belum ditambahkan. Kita lihat salah kita cek. Ini item tempat lahir, karbon. Oh iya, saya lupa menambahkan sebuah. Nah, ini sudah jadi, sudah benar. Lalu yang keenam ya, alamat. Yang terakhir itu ada. Yang terakhir kita kosongkan. Kita lihat. Ya, sudah ada. Lalu di sini saya akan memodifikasi sebuah tabel ini menjadi fungsional. Kita cukup buka website data table. Lalu CDNJS query. Kita masuk ke CDNJS query, salin jQuery yang pertama, copy, masuk ke applet.php. Applet.php.
simpan di paling bawah sebelum body, sebelum penutup body. Kita buat script, script script src https script src https tempelkan yang tadi, masuk ke data table, lalu salin CSS yang ini. Kita masih di applet. Nah, di sini kita buat link ref https kita buka data table lagi. Nah, salin yang JS ini kita simpan di bawah JS query yang tadi. Kita buat script src https tempel buka data table. Jadi untuk memanggil data table, kita salin perintah yang kedua ini. Salin masuk ke applet, kita simpan. Setelah ini kita buat script yang baru, script dokumen Nah, di sini kita tempel yang barusan. Karena tadi di indeks ID-nya table, di sini saya akan mengubah ini menjadi table aja. Bukan my table. Kita buka. Oh. Belum ya, jadi kita cek lagi.
script src. Oh iya, ini kok ada 2 ya. Kita hapus dari sini. Sudah jadi kita bisa pindah-pindah, bisa mencari nama. Lanjut, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat fitur tambah data pada aplikasi Laravel, khususnya dengan memanfaatkan konsep views dan blade templating yang sebelumnya saya sudah menampilkan sebuah data ke dalam tabel. Jadi views dalam Laravel adalah bagian dari konsep MVC yang berfungsi untuk menampilkan halaman kepada pengguna. Laravel menggunakan Blade Template Engine sehingga setiap file view diakhiri dengan .blade.php. Blade memudahkan kita dalam membuat tampilan yang rapi, terstruktur, dan dapat digunakan kembali. Lalu untuk membuat view di Laravel itu ada 2 cara. Yang pertama, membuat file secara manual di dalam folder research view atau menggunakan perintah php artisan make view lalu nama view-nya. Tujuan templating adalah agar kita tidak perlu menulis ulang komponen yang sama di setiap halaman. Contohnya kita memiliki 10 halaman nih. Kita cukup membuat satu file template utama seperti layout app.blade.php. Layout atau app.blade.php. Lalu halaman lain tinggal mengextend file itu. Untuk yang pertama, saya akan membuat sebuah navigasi terlebih dahulu agar untuk mengarahkan ke halaman pegawai. Kita buka file app.blade.php. Di sini kita akan membuat link. Lalu kelasnya sebentar. Kelasnya nav item di sini ref kelasnya navlink. Ref sama dengan pegawai indeks. Data pegawai. Ini sudah bisa. Lalu kita buka file index.blade.php. Di file index.blade ini, saya akan menambahkan sebuah tombol tambah data. Tombol untuk menambahkan sebuah data. Kita di sini.
ref put pegawai create kelasnya Jadi tombol ini akan mengarah ke metode create di pegawai controller. Ini sudah ada. Lalu kita buka pegawai controller. Tambahkan metode Nah, katanya setelah diklik, pegawai create-nya tidak ditemukan. Selanjutnya, kita akan membuat view buka createblade.php. Yang pertama, kita menyambungkan ke layout utama dengan perintah extend. Ini digunakan agar tampilan halaman ini mengikuti struktur dari file layouts app blade.php. Yang kedua, membuka section content. Semua konten halaman akan ditulis di dalam blok section content yang akan ditampilkan di bagian add yield konten pada layout utama. Yang ketiga, membuat container dan card. Di sini kelasnya container. Span from data pegawai.
Eh, Lalu saya akan membuat tombol kembali yang akan mengarahkannya ke pegawai indeks. Ref pegawai indeks. Ya. Kelasnya button kembali. Jadi kontainer ini digunakan untuk memberi margin otomatis. Card digunakan untuk membungkus form dengan gaya bootstrap. Card header berisi judul form, ini judul form, dan tombol kembali yang ditata berjajar menggunakan display flex. Lalu keempat, membuka form. Card body. Nah, di sini kita tulis CSRF. CSRF adalah konten keamanan untuk mencegah dari serangan CSRF. Ini sudah ada. Ini tombol kembali. Ini tambah data. Kita input nama pegawainya. Div kelasnya form group. Label for, kita tulis nama pegawai. Input type-nya text, name, nama pegawai, ID-nya, nama pegawai, class, form, control. Jadi alt ini
all digunakan ketika menyimpan nilai yang diketik. Jadi nilai yang sebelumnya tidak akan hilang ketika belum diinput. Error ini digunakan untuk menampilkan sebuah pesan error. Lalu lakukan seperti ini untuk semuanya, mulai dari nama, jenis kelamin, umur, tempat tanggal lahir, alamat. Kita lakukan sama, seperti nama pegawai. Jadi, old itu untuk menyimpan nilai yang sebelumnya diketik. Nah, untuk error ini akan memunculkan atau menampilkan pesan error jika validasi gagal. Setelah itu, saya akan membuat tombol button di sini. Jadi, saat diklik simpan, data ini form akan dikirim ke controller untuk diproses. Kita ketik button, type, submit, button, type, submit, kelasnya button primary, simpan button. Kita lihat. Lalu kita buka file pegawai controller. Jadi request validate ini digunakan untuk mengecek inputan form apakah sudah sesuai aturan. Jika ada yang salah, otomatis akan balik ke form dengan pesan kesalahan. Kenapa penting? Supaya data yang masuk ke database itu bersih dan sesuai dengan aturan. Contoh, umur harus angka, tanggal harus valid, nama tidak boleh kosong. Kita ketik nama pegawai, nama itu string, maksimal karakter 255. Jenis kelamin, tempat lahir, string, maksimal hurufnya 255. Tanggal lahir itu date. Alamat, oh iya, tanggal lahir apa? Reguler
Tanggal lahir to date. Untuk alamat, string. Jadi request validate digunakan untuk mengecek inputan form yang form apakah sudah sesuai aturan. Jika ada yang salah, otomatis akan balik ke form dengan pesan kesalahan. Kenapa penting? Supaya data yang masuk ke database itu bersih atau sesuai dengan aturan. Contohnya, umur kan harus berupa sebuah angka, tanggal harus valid, nama tidak boleh kosong. Untuk ini, pegawai create, di sini kita menggunakan Eloquent untuk menyimpan data baru ke tabel pegawai. Setiap kolom pada tabel akan diisi dengan data dari form yang sudah divalidasi. Lalu untuk return redirect root pegawai index with sukses, data pegawai berhasil ditambahkan. Setelah data disimpan, kita akan kita arahkan penggunanya kembali ke halaman daftar pegawai. With sukses digunakan untuk menampilkan alert bahwa data berhasil ditambahkan. Kesimpulannya, fungsi store ini bertugas untuk validasi input, terus simpan data ke database. Jika valid, tampilkan notifikasi berhasil. Lalu kita buka. Ini sudah muncul. Kita lihat. Ketika disimpan, nama ini tidak hilang. Itu karena menggunakan fungsi old yang tadi. Ini pesan error. Jadi jenis kelamin harus dipilih, umur harus diisi, tanggal lahir harus diisi, tempat lahir harus diisi, tanggal lahir harus diisi, alamat juga harus diisi. Coba kita buat contoh saja. Bandung 2001 aja. Alamatnya Bandung. Pengguna diarahkan kembali ke tabel data pegawai ini. Kita search Nurul. Nah, sudah ada. Sudah berhasil. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai read dan create data. Mohon maaf masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.